Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukaddimah ikut kepada Yang Mulia Kiai Haji Munawwir Zain Al-Maud tadi. Ila hadrati Syekhina wa Mursidina Sultanil Awliya fi hadzal zaman. Sayyidi Syekh Muhammad Abdul Qausifullah Maslul Al-Qadir An-Naqsabandi Al-Muttaqi Al-Kamil Mukammil Al-Muwaffaq Al-Mujaddid Al-Qutb As-Samadani Al-Mahdi radhiyallahu anhu wa qaddasa sirra. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Mukarramin, para wakil talqin, pemangku manaqib, Bapak Kiai Haji Wahyuno, sekeluarga kita doakan mudah-mudahan segala hajat kebutuhan beliau sekeluarga dan kita semua dimudahkan Allah Subhanahu wa taala dan dikaruniakan keberkahan segalanya semuanya selamanya. Mudahaya Profesor Priyatno dan seluruh ikhwan akhwat rahimakumullah. Banyak yang sudah kita terima ilmu-ilmu Allah melalui lisan mulia Al-Mukarram Kiai Haji Munawwir Zain Al-Maud tadi. Beliau menyampaikan kepada kita betapa kita diajak, digiring, dikondisikan oleh guru kita supaya pandangan kita tidak terjebak berhenti pada objek-objek penglihatan yang kasat mata saja. Jika kita melihat mobil, berhenti di mobil, melihat makanan, berhenti di makanan, melihat pakaian, di butik-butik yang sering dikunjungi, berhenti hanya pada pakaian. Tetapi kita diantarkan dengan amaliyah Qadiriyah Naqsabandiyah ini, Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah ini, supaya memandang jauh di balik apa yang terlihat oleh mata kasar kita, oleh kasat mata kita. Kita mungkin sering mendengar pernyataan dari guru kita Bang Resa Abah Haus, tir bijana hail qadiriyatin naqsabandiyah. Terbanglah dengan dua sayap qadiriyah naqsabandiyah. Artinya, thariqah qadiriyah naqsabandiyah yang menjadi amaliyah kita sehari-hari, yang melekat pada kegiatan keseharian kita, itu adalah dua sayap yang disediakan oleh guru kita untuk terbang. Terbang kemana? Terbang kepada sesuatu yang hakiki, sesuatu yang sebenarnya, tidak hanya terjebak pada hal-hal yang bersifat kasat mata, yang bersifat dohir. Ketika kita mendapatkan kebahagiaan, kita tidak terjebak dengan kebahagiaan. Karena itu, sebagaimana sering kita dengar dari lisan mulia Abu Saleh, bahwa itu adalah jamaliyahnya Allah. Artinya sifat-sifat kuasa Allah yang dirasakan oleh kita, yang itu membahagiakan diri kita, ini adalah jamaliyahnya Allah. Atau sebaliknya ketika kita dirundung kesedihan, kita tidak terjebak dalam kesedihan itu. Kenapa? Karena kita tembus kepada zat yang memberikan cobaan dalam bentuk kesedihan kepada kita, yang kita kenal dari lisan mulia Abu Saleh itu. Apa? Jalaliyahnya Allah. Artinya kuasa Allah yang kita rasakan, yang pertama kali kita rasakan, itu seolah tidak sesuai dengan keinginan kita. Baik yang jamaliyah maupun yang jalaliyah, bagi orang-orang yang sudah memosisikan semuanya itu, meyakini itu adalah datang dari Allah, dan itu disediakan bagi kita, kebahagiaan untuk disyukuri, kesedihan untuk kita sabar menghadapinya, maka kita sampai pada apa? Sikap memosisikan diri untuk memaknai kamaliyahnya Allah, kesempurnaannya Allah. Jadi kesedihan datang kepada kita adalah fasilitas bagi kita untuk menaikkan derajat kemampuan kita untuk bersabar. Kemudian kebahagiaan datang kepada kita untuk melipat gandakan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sudah bersikap seperti ini, karena hati kita selalu bersama dengan Allah sebagaimana disampaikan oleh Yang Mulia Kiai Haji Munawwir, berarti kita sudah bersama-sama dengan Allah pada setiap detik, setiap waktu. Inilah yang sering kita dengar dalam konsep-konsep tasawuf itu ma'iyatullah, kebersamaan kita dengan Allah. Kebersamaan dengan Allah itu bukan secara fisik saya berdekatan dengan Ustadz, dengan Kiai Harun Al-Rasyid, bukan itu. Tapi kebersamaan dengan Allah itu di mana hati kita terus
nyambung, terus terkoneksi, tidak putus dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada di hadapan kita, kita kembalikan pada hakikat kesejatiannya. Kebahagiaan ada Allah yang menghadirkannya, kesedihan ada Allah yang datang sebagai ujian kepada kita, dan lain sebagainya. Jadi, kalau ma'iyatullah ini sudah menjadi gaya hidup kita, rasa-rasanya tidak ada lagi kita akan mengeluh dan lain sebagainya. Kita hanya tersenyum menikmati seluruh fase-fase proses kehidupan, fase-fase kejadian yang lewat, yang kita lewati dalam kehidupan ini. Masya Allah, tabarakallah. Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya ini adalah dua sayap kita untuk terbang. Untuk terbang menuju siapa? Menuju Allah Subhanahu wa taala. Menuju kesejatian, menuju pemahaman yang hakiki, menuju penghayatan yang sebenarnya. Kita tidak dijebak pada hal-hal yang bersifat material, tidak dijebak oleh hal-hal yang bersifat kasat mata, tapi kita melampaui itu. Yang dilihat secara dohir adalah HP kita ketika manakib online ini, tapi di balik itu semua kita melihat bagaimana kuasa Allah menggiring kita semua, mengantarkan kita semua masuk ke dalam ruangan Zoom ini, bertemu secara virtual dengan ikhwan dan akhwat kita melaksanakan manakib. Subhanallah. Jadi tidak ada yang jelek bagi orang yang sudah merasakan itu semua. Semuanya adalah baik. Kita disadarkan oleh apa yang difirmankan oleh Allah. Boleh jadi kita suka sesuatu tapi itu lebih baik, lebih jelek bagi kita. Atau sebaliknya, boleh jadi kita benci sesuatu padahal itu menurut Allah baik bagi kita. Nah, kesadaran ini akan melekat kepada kita manakala kita tidak dijebak, tidak berhenti pada apa? Pada pandangan-pandangan, objek-objek yang kita lihat secara kasat mata, tidak berhenti pada suara yang kita dengar, tidak berhenti pada rasa yang kita mengecapnya dengan lidah kita, tidak berhenti pada halus dan kasarnya benda yang kita pegang, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita melampaui itu semua. Masuk ke sebalik itu semua. Kenapa? Di sana ada dat yang menghadirkan itu dalam pandangan mata kita, sampai kepada dat yang menghadirkan suara itu sampai ke telinga kita, sampai kepada dat yang menghadirkan rasa manis, asin, masam, dan lain sebagainya di lidah kita, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan itu hanya bisa kita lakukan manakala kita terus bersama-sama dengan Allah. Kita terus menghadirkan ingatan, perasaan, hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin iman akhwat rahimakumullah. Yang terakhir, Yai Munawir tadi menyampaikan kepada kita berkaitan dengan keikhlasan yang harus kita lakukan. Keikhlasan yang harus menjadi bagian yang tidak lepas dari diri kita. Kenapa? Karena kalau kita menyadari apa yang menjadi definisi ihsan dalam hadis yang sangat populer yang kita miliki, anta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kau beribadah kepada Allah seolah-olah kau memandang Allah. Artinya hadirkan kesadaran kita bahwa kita ini sedang memandang Allah. Yang memandang Allah itu bukan berarti kita melihat laptop itu, melihat Allah itu seperti laptop. Tidak. Tadi yang saya sampaikan di awal. Melihat benda yang depan mata itu, tembus kepada zat yang menghadirkan bendanya. Kalau saya hari ini memegang gelas ini saya lihat tidak berhenti di gelasnya. Tapi menembus bahwa gelas ini hadir di hadapan saya, dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara dohir dikirimkan oleh ibu negara, istri saya untuk minum. Tapi secara hakiki, dia digerakkan oleh Allah untuk mengirimkan air di dalam gelas ini ke hadapan saya. Masya Allah. Nah, kalau itu semua, maka inilah yang diharapkan oleh ajaran agama kita, oleh ajaran thariqah, supaya ikhlas. Ingin pujian orang lain, tidak lagi ingin sanjungan orang lain, tidak lagi ingin diposisikan dalam derajat strata sosial yang tinggi oleh orang lain, tapi ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Ikhlas ini di dalam Iqadul Himam dijelaskan, dan ini adalah salah satu pencarian saya yang lama sekali, mungkin karena kurang fokus barangkali ya anak, bukan kurang lagi, memang tidak fokus barangkali ketika baca. Padahal baca Iqadul Himam itu sudah dari dulu ketika di pondok, tapi ditemukan akhir-akhir ini, mungkin di sekira tahun 2017 dan lain sebagainya, saya temukan itu berkaitan dengan apa yang sering saya dengar dulu dari pengarsa Abah Awas. Amalan kita ini
tidak akan dilihat oleh malaikat kemudian dicatatkan oleh mereka, dan tidak akan diganggu oleh setan. Nah, ternyata ketemunya di Iqadul Himam tentang definisi ikhlas. Apa ikhlas itu? Sirrun min asrari auda'tuhu qalba man ahbabtu min ibadi la yattali'u alaihi malakun fayaktubuhu wala syaitanun fayufsidu. Satu rahasia dari sekian banyak rahasia Allah yang disimpan di hati hamba Allah yang Allah pilih, yang Allah cintai, yang tidak dilihat malaikat kemudian mereka mencatatkannya, dan tidak diganti, tidak dilihat oleh setan kemudian setan mengganggu. Alhamdulillah, itulah zikir khafi yang ada di hati kita. Alhamdulillah. Ini alat kebersamaan kita dengan Allah. Ini alat kita menghindarkan dari perbuatan riya. Ini alat mengkhusukkan ibadah kita semua. Syukur alhamdulillah. Mudah-mudahan kita terus istiqomah mengikuti dengan sungguh-sungguh seluruh bimbingan, seluruh ajaran dari guru kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan Allah wa yakum ajma'in wa 'ala Allahi tawakkalna wa ilaihil masir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.